Pernah nggak sih, kamu ngerasa kayak semua orang di sekitar kamu tuh udah pada lari kenceng ke tujuan masing-masing, sementara kamu rasanya masih di garis start, bingung mau lari ke arah mana? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perasaan ini? Coba deh, rasain kalimat ini. Ngena banget ya. Ini tuh bukan perasaan gagal karena kita nggak ngapa-ngapain, malah sebaliknya. Justru ini rasa capek karena kita udah lari, udah usaha, tapi kok rasanya garis finishnya makin jauh ya? Atau jangan-jangan kita bahkan nggak tahu garis finishnya ada di mana? Nah, ini dia nih biang keroknya. Sebetulnya masalahnya bukan di pencapaian kita, tapi di mistar yang kita pakai buat ngukur diri kita sendiri. Familiar kan? Kita buka media sosial, lihat temen ada yang lamaran, ada yang dapat promosi, ada yang liburan keliling Eropa. Rasanya kayak kita nontonin bab 10 dari hidup mereka, sementara kita sendiri ngerasa masih kejebak di bab 1. Ya pantas aja kalau kita ngerasa ketinggalan. Dan perasaan ini tuh nyata banget. Sampai-sampai dalam dunia psikologi pun ada namanya. Jadi ini bukan karena kamu lemah atau kurang bersyukur ya. Ini tuh sebuah mekanisme psikologis yang emang ada di dalam diri kita semua, yang sayangnya sekarang efeknya jadi berkali-kali lipat lebih kuat gara-gara dunia digital. Sebetulnya, ngebandingin diri itu wajar banget loh. Dari zaman dulu, nenek moyang kita juga udah begitu untuk bertahan hidup. Tapi, masalahnya, hari ini arena perbandingannya tuh udah nggak ada batasnya. Dan seringkali, pertandingan ini nggak adil buat kesehatan mental kita. Dan ini dia jebakan besarnya media sosial kan? Lini masa atau timeline kita itu isinya hampir selalu perbandingan ke atas. Kita disuguhin highlight reel hidup orang lain, momen-momen terbaik mereka, terus secara nggak sadar kita bandingin sama kehidupan kita sehari-hari yang, ya, biasa aja. Jelas aja kita kalah telak, pertandingannya dari awal emang nggak seimbang. Dan ini semua ada konsekuensi nyatanya. Data dari Kemenkes tahun 2023 nunjukin kalau 6,1% itu artinya lebih dari 1 dari setiap 20 orang penduduk Indonesia di atas 15 tahun itu berjuang sama gangguan mental. Jadi perasaan yang kamu alami itu valid banget. Ini bukan cuma di kepala kamu doang, tapi ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang jauh lebih besar. Oke, sekarang ayo kita kasih nama buat apa yang kamu rasain. Kenapa? Karena dengan kita paham, kita bisa mulai ngambil alih kendali. Ini tuh bukan sinyal kamu gagal ya, sama sekali bukan. Justru ini adalah pertanda kalau kamu lagi bertumbuh. Krisis seperempat abad. Mungkin kedengarannya dramatis ya, tapi rasanya nyata banget. Ini tuh momen di mana kita mulai sadar, kayaknya rencana hidup yang dulu udah nggak cocok lagi deh. Terus kita mulai mempertanyakan semuanya. Rasanya emang berantakan dan bikin bingung, tapi fase ini penting banget buat ngebangun hidup yang bener-bener jadi diri kita. Para psikolog bahkan punya istilah kerennya emerging adulthood. Ini fase transisi di mana kita udah bukan remaja, tapi juga belum sepenuhnya mapan sebagai orang dewasa. Jadi, kalau kamu ngerasa hidup kamu goyah, nggak stabil, ya itu karena kamu memang lagi ada di fase perkembangan yang definisinya adalah ketidakstabilan. Kamu normal. Oke, kita udah paham masalahnya. Terus solusinya apa dong? Jawabannya bukan dengan lari lebih kenceng, tapi tentang mengubah cara kita main di dalam kepala kita sendiri. Dan untuk itu, ada satu alat dari filosofi kuno yang luar biasa ampuh. Namanya Stoicism. Jangan keburu takut sama namanya. Idenya tuh sebenarnya simpel banget, tapi kuat. Ini bukan tentang jadi orang yang kaku dan nggak punya emosi ya, tapi tentang memfokuskan energi kita ke hal-hal yang emang beneran bisa kita ubah. Nah, ini kuncinya, dikotomi kendali. Coba lihat, di kolom kiri, itu semua sumber kecemasan kita. Omongan orang, pencapaian teman, masa lalu yang udah lewat, itu semua di luar kendali kita. Nah, kekuatan kita ada di kolom kanan. Pikiran kita, tindakan kita, dan cara kita merespon semua kejadian itu. Kamu nggak bisa ngontrol kapan temanmu nikah, tapi kamu 100% bisa ngontrol gimana caramu merespons kabar itu. Disitulah letak kekuatanmu. Oke, teorinya keren. Tapi praktiknya gimana? Nah, ayo kita bedah beberapa langkah simpel yang bisa langsung kamu coba untuk mulai membangun kembali kendali internal kamu. Bisa dimulai dari malam ini juga. Ini dia, 4 hal sederhana tapi efeknya luar biasa. Pertama, mindfulness, biar pikiran kita nggak ngalor ngidul terus. Kedua, ulas diri, alias belajar buat baik dan lebih sabar sama diri sendiri. Ketiga, bicara positif sama diri sendiri, jadiin diri kita sahabat, bukan musuh. Dan keempat, journaling. Coba deh tuangin semua yang ada di kepala ke tulisan. Ini ngebantu banget buat ngurai benang kusut di pikiran. Kutipan ini benar-benar jadi pengingat yang bagus. Perjalanan ini tuh bukan tentang memperbaiki diri terus-menerus biar jadi sempurna dan layak. Bukan,
Tapi ini tentang menerima diri kita yang sekarang ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Justru dari titik penerimaan itulah kita bisa mulai tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Jadi, gimana kalau kita coba lihat semua perasaan ini dari sudut pandang yang baru? Perasaan tertinggal ini bukan sebuah hukuman. Anggap aja ini sebuah alarm atau undangan untuk kita melihat lebih dalam ke diri kita sendiri. Nah, ini dia pesan utamanya. Berhenti melihat hidup kayak lomba lari yang garis finishnya cuma satu. Coba deh, lihat hidup ini kayak sebuah peta dengan banyak banget persimpangan jalan. Kalau kamu ngerasa bingung di persimpangan, itu bukan berarti kamu tersesat. Itu artinya kamu punya pilihan. Aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Daripada nanya, apa aku udah cukup cepat? Coba ganti pertanyaannya jadi, apa jalan yang aku ambil ini adalah jalan yang benar-benar aku inginkan. Karena pada akhirnya, untuk memilih jalanmu sendiri, nggak pernah ada kata terlambat.